Oke, halo kawan, selamat datang di channel Bengkel Gaul. Tentunya bertemu lagi dengan saya Sifu dan rekan saya si Budek. Kali ini kita kedatangan motor Mio Vino dengan kerusakan itu susah hidup ya, terus berbet dan mati-matian keterangan dari si pemilik. Jadi ciri-cirinya seperti ini kawan. Ini kita start dia susah hidup ya. Nah, kakinya udah tekor karena sering di start ya. Oke, dan kali ini malah sudah mati total ya kawan. Susah sekali hidupnya. Jadi simak terus, kami akan memberikan trik-trik jitu dalam menangani permasalahan motor injeksi ya, tanpa menggunakan alat-alat yang mahal. Jadi kita menggunakan insting dan naluri kita sebagai seorang lelaki ya kawan, yaitu naluri pemberani. Oke, langsung saja kita buka jok dan boxnya ini. Untuk mempersingkat durasi kita cut aja biar dibuka si Budek. Dan setelah terbuka, pasang kembali akinya ya kawan. Ini sudah dibuka si Budek joknya, dan kemudian kita pasang lagi akinya. Yang main tetap main, plus tetap plus ya, jangan sampai terbalik. Berikut pengecekannya dan langkah-langkahnya seperti ini. Jadi motor ini mati. Rumus motor bisa hidup itu adalah kompresi, BBM, dan pengapian ya. Jadi tiga itu harus stabil. Jadi ini untuk kompresi bagus ya, pertama, jadi bisa mengurangi kerja kita dalam melakukan pengecekan. Nah, ini kompresinya kuat kawan. Jadi jika kita sudah menemui kompresi bagus, ya ini yang harus kita cek adalah bagian pengapian, yaitu busi dan tutup busi dan keluaran listrik dari koil ya. Oke, seperti ini ya, di sebagian sini ya kawan businya. Ini dibuka si Budek. Kita cek busi itu basah atau hitam atau seperti apa ya. Kemudian kita cek juga tutup businya. Ini gak fokus-fokus. Oke, dan ini busi pun nampak masih bagus kawan ya. Busi kering dan bersih. Kemudian cek tutup busi. Iya, ini pun masih kuat ya tutup businya. Kemudian kita cek di bagian keluaran listrik dari koil ya, seperti ini pengecekannya. Ini untuk ini iya, dan ketok. Oke, kita coba start biar si Budek kesetrum sampai semaput. Ora ingat sekali. Kita cek apakah dia keluar rapi. Ya. Jadi dari listrik yang keluar dari koil pun bagus ya, seimbang, maksudnya stabil, tek. Jadi setelah kita cek koil bagus, kemudian tutup busi bagus, dan businya juga kering, bersih, kemudian kita pasang ulang, kita fokus cek ke bagian minyaknya ya. Oke kawan, sekarang kita fokus ke bagian minyaknya ya, bagian BBM yang bermasalah sepertinya. Jadi kali ini kita akan memberikan trik jitu, yaitu tanpa menggunakan alat bantu pengecekan rotak atau pengecekan injektor ya. Kita menggunakan insting kita dan naluri kita, sebagaimana kita itu mengerti keluhan yang terjadi pada motor ini kawan. Kita harus meresapi dan mendalaminya kawan. Karena kami kali ini membuka ilmu kita dan membagi ilmu kita kawan. Dan pertama kita buka injektor ini dulu ya kawan. Kita lepas injektornya. Oke, seperti ini pengecekannya kawan. Ini packingnya jangan sampai hilang. Ini bautnya kita taruh sini. Pengecekannya seperti ini ya. Pertama, ini bisa kalian buat apa? Ini bisa kalian jadikan pedoman untuk rekan-rekan pemula yang belum mempunyai alat tes injeksi atau injektor ya. Jika BBM yang masuk ke intake ke mesin ini bagus, yaitu ciri-cirinya dia tembakan dari injektor ini kurang lebih 30 cm ya. 30 cm itu harus bisa menyebar selebar tangan kita ini kawan ya. Jadi kurang lebihnya ini kelebaran tangan kita ini sekitar 10 cm ya kawan. Injektor ke box itu sekitar 40 cm dan jarak
mekarnya itu 10 cm ya, sampai ke box ini ya. Jadi perhatikan baik-baik, di sini harus sampai 10 cm minimal ya. Kita cek. Kita ora semburan minyak. Kok kene kok dhuwur ya. Wah, gak kita. Jadi ini di sini kawan habisnya. Dan tembakan injektornya itu kecil ya kawan. Oke. Jadi yang bagus itu ya, kalian bisa simak, perhatikan jarak tembak antara injektor ke sini ya, ke sini kurang lebihnya ini jaraknya 1,5 jengkal lah ya, kurang lebih itu sekitar 40 cm ya kawan. Jadi sampai ke box ini harus selebar tangan kita ya, atau 10 cm. Jadi ini positif, kemungkinan bermasalah di bagian injektor atau rotak ya. Kita cek, pengecekannya seperti ini. Yang harus kita cek dulu adalah bagian rotak ya. Jadi seperti ini untuk pengecekan rotak. Ini kita ciri-ciri pertama yang ditunjukkan dari rotak bermasalah itu bisa kita dengarkan dari suaranya ya kawan. Jadi seperti ini. Ciri-ciri rotak yang bagus itu suaranya stabil dan agak keras ya kawan. Jadi ini kita dengarkan dulu suaranya. Kita buka tutup tank. Nah, kita gue. Ini barang kita buka tutup tangki. Kemudian kita dengarkan dia suaranya stabil atau geleor atau pelan ya. Ini sangat pelan ya kawan, terdengar suara rotaknya itu hampir tidak terdengar, pelan sekali. Dan juga ada geleor ya kawan, suaranya itu agak geleor nging seperti itu. Ini kemungkinan juga rotaknya bermasalah ya. Ciri-ciri pertama sudah menunjukkan ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri yang bagus itu untuk rotak itu ketika kita kontak hidup itu dia hidup agak kencang dan stabil, ceng seperti itu ya. Itu ciri-ciri dari suara. Kemudian langkah yang kedua, kita mengecek rotak dari keluaran minyak yang disemburkan dari rotak ini ya. Caranya seperti ini. Kita lepas selang ini ya. Selang injektor. Tembakan yang bagus dari rotak itu lebih dari 5 cm ya kawan untuk ke atasnya. Jadi kita lepas di sini, jangan lepas di sini. Soalnya kalau dilepas di sini, ini kan kalau udah lewat sini kan dia L kawan. Jadi tidak bisa buat patokan ya. Jadi usahakan untuk melepas langsung dari selangnya ini ya. Jadi nanti kita arahkan ke atas. Dia itu minimal 5 cm ya kawan untuk ke atasnya. Kalau kurang dari 5 cm itu rotak kemungkinan lemah, 90% lemah ya. Dan keluarannya juga stabil, maksudnya keluar di atas, maksudnya itu tembakannya lebih dari 5 cm ke atas dan stabil ya, set seperti itu, lancar maksudnya. Oke, coba saya ambilkan garisan biar lebih gampang. Oke, sudah. Dan ini kita 5 cm di sini ya. Ini 5 cm. Terlihat hurufnya 5 di sini. Kemudian ini kita berbagi menurut pengalaman saya ya kawan. Saya mendapatkan pengalaman ini itu sendiri, maksudnya otodidak ya. Saya berkali-kali menggunakan trik-trik ini, cara-cara ini, dan alhamdulillah semua bisa teratasi tanpa menggunakan alat apa itu namanya, tes injeksi atau apa itulah ya. Karena memang dulu saya itu bengkel baru, tidak punya alat itu kawan. Saya menggunakan insting dan naluri saya, tapi semakin kesini kok menurut saya itu semakin mudah. Jadi saya merasa untuk tidak membeli itu dulu lah, maksudnya masih bisa saya gunakan insting dan naluri saya dengan memahami ciri-ciri kerusakannya seperti ini ya. Ini bisa kalian terapkan untuk para pemula. Jadi ini tetap terpasang ya soket injektornya. Jika dilepas, kalau untuk Yamaha tidak apa-apa kawan, dilepas pun dia rotak masih bisa hidup. Tapi untuk Honda ketika dilepas injektor
soket injektor, rotak tidak hidup ya. Ini untuk Yamaha aman-aman saja, mau dilepas dipasang tetap bisa. Jadi arah ke atas itu harus lebih dari 5 cm ya tembakannya dan lancar. Kita cek ini suaranya, kita taruh di suara rotak ini di tank, dibuka biar kalian bisa mendengarkan. Ini ya, kita cek dia harus lebih 5 cm kan. 1 2 3. Iya. Dan kalian juga bisa melihat sendiri kawan, keluaran minyak yang dari rotak ini ya, seperti dari suaranya itu. Suaranya pun geliar-geliar dan kemudian keluaran minyak pun tidak bisa lancar pertama, dan kedua dia tidak mencapai lebih dari 5 cm ya untuk ke atasnya ya. Jadi ini harus diarahkan ke atas ya selangnya. Kemudian langkah yang ketiga yang harus memastikan lebih pasti bahwa rotak ini bermasalah adalah ya seperti ini. Langkah yang ketiga, kita colok injektor ini ya ke selangnya tadi untuk mengecek tekanan rotak dengan menggunakan jari kita. Kemudian kita cabut injektornya ya. Ini di sini ada penguncinya. Pengunci kita cabut. Kemudian kita buka injektor. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin kawan untuk memberikan tutorial yang mudah dipahami. Dan ini sudah terbuka ya kawan. Kita cek tekanan yang dihasilkan dari rotak ini ya, dengan menggunakan jari kita dan insting kita. Kita gunakan setengah dari kekuatan jari kita ya kawan. Jadi jangan full, maksudnya tekanan full, tapi setengah dari kekuatan jari kita. Ini misal kita tekan full, kemudian setengah kekuatan jari kita itu ada di mana? Sekitar ada di sini. Kita hidupkan. Jika dia tetap menembus, maksudnya tetap keluar minyak, berarti tekanan bagus. Tetapi kalau tidak mampu menembus, rotak mengalami lemah ya. Kemudian ini kekuatan jari penuh ya, kekuatan penuh Ultraman. Kemudian kita gunakan setengah kekuatan dari jari kita. Nah ini setengah jari kekuatan kita. Kita hidupkan kontak. Nah ini kekuatannya bagus kawan ya. Nah ini untuk tekanannya bagus, tapi sayangnya untuk pengeluaran lancar atau tidaknya ini yang tidak stabil ya kawan. Nah, kalian bisa perhatikan bahkan minyak pun tidak bisa keluar ya. Tapi anehnya ketika diukur tekanan itu ada kawan. Ini saya tekan selangnya, keluaran minyaknya, kemudian saya hidupkan kontak. Nah, dia menghasilkan tekanan kawan, tapi sayangnya keluaran minyak tidak lancar. Seperti ini. Ini saya taruh di dalam suara rotak ya. Ini di dekat tank, dengarkan suaranya. Nah, suara bagus, suara gelior-gelior, kemudian keluaran minyak tidak lancar, tapi tekanannya ada. Ini berarti kemungkinan ini yang bermasalah di bagian rotak ya kawan. Coba kalian perhatikan keluaran dari minyaknya ya. Ini saya hidupkan kontak. Minyak seperti tidak mau keluar, tapi ada tekanannya kan ini yang bikin bingung ini kadang. Tapi ini saya pastikan yang bermasalah adalah rotak ya sepertinya ya. Jadi untuk membedakan seperti itu, jika ketiga ciri-ciri itu sudah bagus, yakni suara rotak bagus, kemudian tembakan minyak ke atasnya lebih dari 5 cm, dan kita tekan menggunakan jari, setengah kekuatan jari kita, kok dia masih menembus, berarti rotak bagus, kerusakan ada di injektor ya. Oke. Karena ini ciri-ciri yang terdapat itu adalah kerusakan rotak, kita ganti rotak. Oke, dan ini si Budek mencoba melakukan penggantian rotak ya kawan. Meskipun tanknya udah tempel-tempelan tapi tidak apa-apa.
Ini penampakan motornya, dan itu si pemilik motor masih menunggu si pemiliknya. Sabar dulu kawan. Bengkel gaul masih mencoba memperbaikinya. Kita lepas dulu pempesnya atau saringannya ya. Nah, jangan pelit-pelit kau, kasih gambar. Tak usah pelit-pelit kau. Oke, dan sekarang kita lanjut ke pemasangan rotak ya kawan. Ini rotak yang baru, kemudian kita pasang karetnya di sini. Kemudian kita masukkan ke perumahan rotaknya. Ini seperti ini. Set. Simak terus kawan, apakah cukup dengan penggantian rotak motor ini bisa normal kembali atau malah meleduk. Kemudian kita tutup bersama bengkel gaul, bengkel wong gaul. Iya, ya sudah masuk. Kemudian kita masukkan kabelnya. Yang pertama adalah merah, kuning, putih. Merahnya di atas ya, merah di atas, paling atas kabel warna merah. Kemudian kuning, disusul warna kuning di tengah, paling bawah kabel warna putih. Ini saya ambil alih untuk proses pemasangan karena si budek juga lagi sibuk memperbaiki bagian kopling. Nanti kita belum membuat tutorial bagian kopling satu-satu. Kemudian setelah kabelnya terpasang, merah, kuning, putih ya urutannya, yang paling atas merah, tengah kuning, paling bawah putih. Kemudian kita pasang kabel pelampung ya, pendeteksi minyak ya, seperti ini kurang lebihnya. Kemudian kita ganti juga pempesnya atau saringannya ya. Ini sangat saya sarankan untuk menggantinya. Nek tope kampas kopling. Enek tope kampas kopling. Oke kawan, dan sudah terpasang. Lanjut ke pemasangan di tangki dan kemudian nanti kita coba seperti apa hasilnya ya. Simak terus kawan. Oh ya kawan, ini juga saya sarankan untuk membersihkan tangkinya ya. Ini juga udah saya bersihkan tadi tangkinya. Oke kawan, dan ini sudah terpasang. Jadi ini bekasnya ya. Ini sudah terpasang. Kita tes dulu dengan tekanannya ya. Kita menggunakan jari kita, setengah kekuatan jari. Hidupkan kontak. Wah ya, tembakannya pun bagus. Kemudian dari suara rotak juga stabil. Dengarkan kawan. Kita buka tutup tanknya. Nah, bagus. Ini yang jadi patokan ya kawan. Kemudian dari tembakannya kawan, apakah lebih dari 5 cm seperti ini ya. Ini yang 5 cm, ini 5 cm di sini ya. Intinya spidolnya udah hilang kena bensin. Tembakannya saksikan bersama-sama. Wah, tembakannya lebih kawan ya, dari 5 cm dan tinggi sekali kawan. Oke, terus kemudian kita pasang injektor ya. Pastikan juga saringan di injektor ini bersih ya. Ini udah bersih. Berhenti le. Kobak. Ya hati-hati ya, raiso nyangoni lho lah. Hati-hati. Udah, ini jaluk sangu. Oke, dan ini sudah terpasang. Hampir saja ada yang terlewat ya kawan. Kemudian kita cek tembakan injektor apakah dia mampu mencapai di sini ya, boxnya kurang lebih ini hampir 40 cm ya jaraknya ya. Oke, dan sampai di sini dia harus mekar sekitar 5 jari ya kawan ya. Minimal.
ya, dan itu ya kawan, dia mampu mencapai sampai sini ya. Nah, kelihatan atau tidak ya tembakannya, dan di sini dia mekar sekitar 5 jari kawan, berarti bagus ya. Ini injektornya udah ambiar, tembakan kuat, dan dia sekitar 40 cm lah ya dari sini ke sini, dan sampai di sini dia mekar 5 jari, berarti bagus kawan. Untuk tembakan itu bisa jadi patokan buat kita. Kemudian kita pasang injektornya, apakah hasilnya bagus. Ini paknya juga dipasang ya. Apakah cukup dengan penggantian rotak saja bisa hidup? Kita buktikan saja kawan. Oke, kemudian kita baut. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dimudahkan urusan kita. Oke, ini sudah terpasang. Kemudian langsung saja kita tes apakah cukup dengan penggantian rotak saja motor ini bisa hidup normal. Saksikan saja kawan. Dan hasilnya kawan, motor bisa hidup ya. Kemudian kita gas. Ya. Dan motor digas pun normal ya, cuman turunnya agak lama, entah ini ada masalah di bagian apa. Turunnya gas agak lama ya. Oke, jadi mungkin ini ada masalah lain ya kawan, tapi intinya untuk menganalisa penyebab mesin ini susah hidup itu udah jelas ya. Masalahnya ada di bagian rotak, ciri-cirinya seperti tadi. Ini ada masalah lagi, yaitu gasnya turunnya agak lama ya. Jadi nanti kalau kita sambungkan menjadi satu, durasinya panjang. Jadi mungkin cukup sekian dari kami Bengkel Gaul. Jadi itulah pentingnya kita mengenali ciri-ciri dan gejala, baru kita kenali orang tuanya kawan. Oke, terima kasih kawan.